last year in my speech at the Hall of Fame. Perception is reality. And, I think sometimes he may have forgotten that, but don't let what we're doing at night get in the way of business. I mean, that was a Bagaimana jika pria yang menghantui setiap arena selama 35 tahun, yang namanya saja sudah membuatmu merinding, akhirnya berkata, "Aku sudah muak denganmu." Di dunia di mana sebagian besar pegulat berselisih dengan promotor mereka, mengajukan tuntutan hukum, lalu mencari keuntungan, kemitraan The Undertaker selama puluhan tahun dengan Vince McMahon tak lain adalah anomali korporat. Namun, di balik ikatan yang tampaknya tak terpisahkan itu, tersembunyi kebencian yang membara yang baru sekarang mencapai titik didih. Hari ini, kita akan mengupas lapisan-lapisan hubungan ikonis ini, menyelami asal-usul persona Undertaker, perang Senin malam yang sengit, benturan kreatif di era Attitude, dan badai hukum serta etika baru-baru ini yang telah mengguncang kerajaan McMahon. Dari persahabatan di belakang panggung yang berfungsi sebagai hati nurani McMahon, hingga saat ikatan itu diuji oleh tuduhan-tuduhan yang mengguncang fondasi bisnis ini, kita akan menjelajahi mengapa sang Deadman, perwujudan kesetiaan, kini menyatakan perang terhadap sang chairman. Bersiaplah, ini adalah kisah yang belum terungkap tentang mengapa The Undertaker akhirnya membenci Vince McMahon. Di dunia gulat profesional, sebuah tempat yang lahir dari sensasi karnaval dan tenaga kerja yang terus bergeser, sebuah ikatan telah muncul yang tampaknya hampir mustahil untuk dipahami. Kemitraan selama 35 tahun antara Mark William Calloway, yang dikenal jutaan orang sebagai The Undertaker, dan Vincent Kennedy McMahon, chairman promosi gulat terbesar di dunia, menentang skenario biasa. Sementara sebagian besar pelaku industri berpindah dari satu kontrak ke kontrak lain, terlibat dalam pertempuran hukum, dan bersatu kembali hanya demi gaji, Calloway dan McMahon telah mempertahankan benang kesetiaan yang tak terputus yang telah menjadi arus bawah yang tenang dalam sejarah perusahaan. Benih hubungan ini tertanam pada saat keraguan. Pada tahun 1990, Calloway adalah seorang pegulat biasa di World Championship Wrestling, bergulat dengan nama Mean Mark Callous. Penampilannya biasa-biasa saja, dan prospeknya di promosi terkemuka itu suram. Ia telah mendengar desas-desus tentang kesempatan untuk bergabung dengan World Wrestling Federation, tetapi pandangan pertama terhadap bakatnya disambut dengan penolakan. Ketika pertarungan dengan Lex Luger di Great American Bash membuatnya mengalami dislokasi pinggul, Calloway tetap naik ring, berharap bisa mendapatkan pertemuan dengan McMahon. Namun, rekaman yang ditinjau McMahon gagal memicu apapun selain kesan seorang atlet tinggi kurus yang cocok dengan stereotip pemain basket umum yang tidak disukai McMahon. Penilaian awalnya blak-blakan, tidak ada yang istimewa darinya. Bukan bakatnya yang menarik perhatian McMahon, melainkan ide yang bisa ia ciptakan dalam benaknya. The Undertaker adalah karakter yang dikonsep oleh McMahon sendiri. Sosok pendiam, mirip malaikat maut, seorang penjahat yang bisa melawan pahlawan Hulk Hogan dengan kehadiran yang tabah, hampir tak tersentuh. The Undertaker adalah kekayaan intelektual McMahon, sebuah wadah untuk cerita yang membutuhkan seorang penampil yang bisa menenggelamkan identitasnya sendiri ke dalam topeng gimmick tersebut. Ketika Calloway akhirnya mendebutkan karakter itu di Survivor Series 1990, ketabahan dan fisiknya memvalidasi visi McMahon, dan kemitraan itu dimulai dengan sungguh-sungguh. Pertengahan 1990-an membawa badai ke dunia gulat, Monday Night Wars. WCW yang didukung oleh seorang taipan televisi menarik bakat-bakat kunci WWF dengan tawaran menggiurkan. Untuk periode ketika kelangsungan hidup perusahaan dipertaruhkan, kesetiaan Calloway menjadi penyelamat. Ia didekati oleh WCW, tetapi ia tetap bertahan, menyebutkan hutang pribadi kepada McMahon karena telah memberinya kesempatan yang ditolak orang lain. Pilihannya bukan sekedar kontrak, itu adalah pernyataan kehormatan.
Di komunitas belakang panggung, Calloway muncul sebagai kehadiran yang menstabilkan, memimpin sekelompok pegulat yang bertindak sebagai penyeimbang bagi faksi-faksi yang lebih bergejolak. Kemampuan WWE untuk mengatasi gejolak internal bergantung pada sosok yang bisa menjaga ego dan membawa obor kreatif ketika yang lain tergoda untuk menyimpang. Bahkan saat WWE bergeser menuju konten yang lebih berani di akhir 1990-an, Calloway tetap menjadi tangan yang stabil. Puncak kreatif dan mungkin titik terendah dari kolaborasinya dengan McMahon terungkap selama era Attitude. Pada awal 1999, Undertaker menjadi pemimpin kelompok kultus yang dikenal sebagai Ministry of Darkness. Alur cerita itu mendorong karakter gelap tersebut ke dalam konfrontasi langsung dengan keluarga McMahon. Undertaker menyiksa istri McMahon, membakar boneka beruang kesayangannya, dan yang paling mengejutkan, menculik putrinya Stephanie. Premis naratifnya adalah Undertaker melayani kekuatan yang lebih tinggi dan misterius, sebuah kekuatan di luar dirinya. Penonton dibiarkan bertanya-tanya, apakah ini adalah pendatang baru, legenda yang kembali, atau sesuatu yang sama sekali berbeda. Ketika kebenaran akhirnya terungkap di episode Raw, pengungkapan itu mengejutkan penggemar dan menggarisbawahi kendali mutlak McMahon atas narasi. Pada saat itu, kekuatan yang lebih tinggi terungkap tak lain adalah McMahon sendiri, berbicara dalam persona baru, suara yang sama yang telah memandu cerita sejak awal. Kritikus menyebut alur cerita itu sebagai kesalahan kreatif, mengutip logikanya yang berbelit-belit. Namun, itu adalah demonstrasi jelas dari kesediaan McMahon untuk menekuk karakternya sendiri demi tujuan bisnis yang lebih besar. Dalam melakukannya, ia mengharuskan Calloway memainkan peran bawahan, mengorbankan mistik Undertaker demi alur cerita menyeluruh yang menghasilkan pendapatan terbesar. Sepanjang episode-episode ini, peran Calloway sebagai wadah, mentor, dan penstabil tetap tidak berubah. Ia adalah saluran tempat ide-ide McMahon mengalir, sosok yang dapat mewujudkan aspek tergelap dari jagat WWE sambil mempertahankan ilusi dunia yang sudah ditulis. Hubungan itu tumbuh melampaui hubungan atasan dan bawahan. Itu menjadi kemitraan timbal balik meskipun terkadang tegang, di mana kepercayaan dan rasa hormat adalah satu-satunya mata uang yang berarti. Alur naratif ini menggambarkan bagaimana satu karakter dapat menjadi penentu dalam ekosistem korporat yang lebih besar. The Undertaker bukan sekadar daya tarik. Ia adalah hati nurani, jangkar, kekuatan perstabil yang memungkinkan McMahon bereksperimen, berputar, dan menjaga perusahaan tetap bertahan di masa-masa paling bergejolak. Di tahun-tahun berikutnya, ikatan itu tetap tak terputus. Sebuah bukti diam atas kemitraan yang selamat dari pasang surut yang tak terhindarkan dalam bisnis yang dibangun di atas tontonan dan improvisasi. Kisah hubungan Undertaker dengan Vince McMahon telah lama dibingkai sebagai kemitraan korporat. Tetapi seiring berjalannya waktu, garis antara atasan, mentor, dan ayah pengganti kabur menjadi sesuatu yang menyerupai ikatan keluarga. Bahkan setelah pensiun, narasi bahwa McMahon adalah sosok ayah terus bertahan, sebuah bukti kekuatan dinamika tersebut dalam membentuk kehidupan Mark Calloway. Ketika WrestleMania 30 tiba pada tahun 2014, acara itu lebih dari sekadar tontonan. Itu adalah momen budaya yang mendefinisikan kembali persepsi publik tentang peran McMahon. Ring menjadi panggung di mana citra McMahon bergeser dari seorang eksekutif korporat tanpa wajah menjadi sosok ayah yang terlihat, seorang pria yang dapat dilihat berjalan di samping sosok tinggi The Undertaker. Transisi ini ditandai oleh sebuah adegan yang tak akan pernah dilupakan banyak orang. McMahon berdiri di pinggir ring, menyaksikan tangan Calloway diangkat, arena riuh dengan sorakan, namun ada gravitasi tenang yang hanya bisa diperintahkan seorang orang tua. Penonton merasakan bahwa keberhasilan pertunjukan ini bergantung pada kehadiran kebapaan ini, dan narasinya adalah bahwa investasi emosional McMahon pada Calloway bukan lagi alat plot, tetapi koneksi manusia yang tulus.
Namun, bahkan ketika publik mulai melihat dimensi kebapaan ini, keputusan bisnis masih membawa bobot strategi korporat. Momen yang akan menjadi salah satu momen paling banyak dibicarakan dalam sejarah gulat tiba ketika pertanyaan untuk mengakhiri streak legendaris The Undertaker diajukan. Selama 21 WrestleMania berturut-turut, The Undertaker tetap tak terkalahkan. Streak itu bukan hanya narasi, itu adalah merek, aset yang dapat mendatangkan penjualan tiket yang lebih tinggi dan penceritaan yang lebih menarik. Keputusan untuk akhirnya mengakhirinya harus dibuat di jantung perusahaan, dan Vince McMahon lah yang mengumumkan keputusan terakhir. Keraguan Calloway terasa jelas. Ia menyatakan bahwa mungkin kehormatan mengakhiri streak bisa menjadi milik seseorang seperti Roman Reigns, bintang baru yang bisa membawa warisan itu maju. Namun desakan McMahon tak tergoyahkan. Calloway dengan pragmatisme khasnya akhirnya menurut, berkata pada dirinya sendiri, "Ini pertunjukanmu, ini keputusanmu." Pilihan itu bukan tentang kekalahan atau kemenangan, itu tentang mengakui hierarki yang telah mendefinisikan hubungan mereka sejak awal Monday Night Wars. Bahkan, pada titik itu, The Undertaker bukanlah orang yang menentukan syarat warisannya. Ia menjalankan kehendak pria yang telah membangun rumah itu. Pertandingan itu sendiri adalah mahakarya drama. Beberapa hari setelahnya, Calloway menderita gegar otak parah. Ia pingsan di belakang panggung, adrenalin pertandingan masih berdenyut di nadinya, dan dilarikan ke rumah sakit New Orleans. Dalam momen yang tak pernah dibayangkan siapapun, McMahon meninggalkan seluruh acara. Ia meninggalkan arena bersama Calloway, sebuah keputusan yang menggema di seluruh ekosistem WWE. Tidak adanya gorilla position dalam siaran terasa seperti komandan medan perang yang pergi dari garis depan. Itu adalah pelanggaran protokol yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi itu mengirimkan pesan yang jelas. Kesejahteraan The Undertaker, pilar perusahaan, adalah yang utama, dan mesin korporat akan membungkuk untuk melestarikannya. Ingatan Calloway tentang malam itu kabur. Ia mengaku tidak ingat sama sekali pertandingan atau akibatnya. Ketergantungannya pada McMahon dan istrinya, Michelle McCool, untuk mengatasi krisis menggarisbawahi keintiman yang sudah mulai berakar. Ketika ayahnya meninggal, Calloway beralih ke McMahon untuk mencari kehadiran ayah pengganti, dan ikatan itu semakin kuat. Insiden rumah sakit itu menjadi momen penting yang mengukuhkan narasi sosok ayah. Di tahun-tahun senja setelah WrestleMania 30, dinamika antara keduanya memasuki fase baru. Kemunduran fisik Calloway adalah catatan publik. Dokumenter Undertaker Revealed menangkap momen-momen yang akan menjadi lambang, pensiun, meme Crying Vince, induksi Hall of Fame. Kehadiran McMahon selama peristiwa-peristiwa ini adalah bukti perannya yang berkelanjutan dalam kehidupan Calloway. Namun, hubungan itu diuji. Lingkungan korporat yang kini di bawah payung TKO mulai menyusup ke proyek-proyek independen Calloway. Podcastnya Six Feet Under, yang diluncurkan sebagai platform untuk suaranya sendiri, mulai merasakan beratnya pengaruh korporat. Rekan pembawa acara Matt digantikan oleh Michelle McCool, sebuah tindakan yang mengisyaratkan jejak WWE yang halus namun jelas pada apa yang seharusnya menjadi usaha pribadi. Perubahan-perubahan di balik panggung dan ranah publik ini mengungkapkan sebuah pola. Kesetiaan Calloway tetap tak terputus, terlepas dari awan moral atau hukum yang menyelimuti McMahon. Pada Januari 2024, ketika gugatan hukum Janelle Grant menuduh McMahon melakukan perdagangan manusia dan menyebabkan pengunduran dirinya, Calloway tidak memberikan tanggapan. Ia tetap diam, seorang pendukung yang sunyi menolak bergabung dengan paduan suara kecaman. Ia kemudian berbicara secara publik, menggunakan frasa rumah kaca, membela persahabatannya dan menolak untuk menghakimi. Ia berargumen bahwa kesetiaan yang telah berlangsung puluhan tahun melampaui kemarahan moral yang instan. Kesetiaan yang sama
yang telah membuat tangan The Undertaker pada tahun 1999, kini melindunginya dari reaksi publik yang paling tajam. Pengambil alihan korporat Six Feet Under pada awal 2025 menambahkan lapisan kompleksitas lain. Meskipun konten acara tetap ada, struktur platform itu sendiri telah bergeser. Kehadiran Michelle McCool di podcast, berbeda dengan rekan pembawa acara asli Matt, mengisyaratkan bahwa platform Calloway kini berada dalam ekosistem korporat WWE. Ini memunculkan pertanyaan tentang kebebasan berbicara, tetapi pembelaan Calloway terhadap McMahon tetap pribadi dan tak tergoyahkan. Sikap tunggu dan lihatnya yang sebelumnya terlihat ketika ia tetap bertahan untuk penyelesaian SEC pada Januari 2025 terus berlanjut tanpa henti. Pada Februari 2025, The Undertaker dan McMahon tampil bersama di Super Bowl LEX di New Orleans, sebuah tempat yang sekali lagi menjadi arena di mana dunia gulat menghadapi citra McMahon yang rusak. Pemandangan itu mencolok. Calloway, dalam balutan hitam ikoniknya, berdiri di samping McMahon, seorang pria yang rapuh namun gigih. Reaksi publik langsung bermunculan, namun kehadiran Calloway adalah dukungan yang kuat. Ia tampak bertindak sebagai perisai manusia, bukti nyata bahwa ikatannya dengan McMahon dapat melewati badai yang paling tak kenal ampun sekalipun. Melalui semua momen ini, insiden rumah sakit, gegar otak, induksi Hall of Fame, meme Crying Vince, infiltrasi korporat terhadap podcastnya, dan penampilan di Super Bowl, satu hal tetap konsisten. Kesetiaan The Undertaker kepada Vince McMahon adalah mutlak. Setiap peristiwa memperkuat narasi bahwa itu bukan hanya transaksi bisnis, tetapi ikatan tak terpisahkan yang telah bertahan dari ancaman kebangkrutan, skandal, dan pertempuran hukum. Hubungan The Undertaker dengan McMahon telah menjadi tulang punggung sejarah gulat profesional modern, sebuah kisah yang terus terungkap, yang menunjukkan bagaimana warisan seorang pria dapat dibentuk oleh pengaruh tak tergoyahkan orang lain. Akhir 1990 adalah medan pertempuran gaya, dengan era keemasan WWE yang mulai meredup dan era baru yang lebih berani di ambang pintu. Di tengah situasi itu, Mark Calloway, saat itu seorang pegulat kelas menengah berambut merah dan kurus yang dikenal sebagai Mean Mark Callous, sudah merasakan pedihnya diabaikan. Manajernya di WCW, Paul Heyman, melihat potensi, tetapi para booker tidak. Ketika Ole Anderson mengatakan bahwa tidak ada yang akan membayar uang untuk menontonmu bergulat, keinginan akan sesuatu yang lebih besar meresap ke dalam tulangnya. Vince McMahon lah yang bisa menawarkan panggung yang lebih besar itu. Namun, pertemuan pertama antara keduanya sama sekali tidak mulus. Preferensi estetika McMahon yang terkenal akan pegulat tinggi, berotot, Warrior, Hogan, Hercules, berarti Calloway yang kurus tidak cocok dengan cetakan pemain basket tinggi. Pertemuan pertama itu dibatalkan, sebuah tanda bahwa Calloway belum menjadi orang pilihan. Ia harus membuktikan nilainya di sebuah ruangan yang sudah memutuskan untuk tidak mempercayainya. Medan pembuktian itu datang dalam bentuk karakter baru yang akan menjadi The Undertaker. Konsepnya menuntut persona yang tepat sasaran, lambat, tanpa emosi, dan pada dasarnya seperti zombie yang berjalan kering. Micromanagement Vince pada masa-masa awal sangat tak kenal lelah. Ia mendikte gaya berjalan zombie di Undertaker, cara langkah kakinya harus terdengar seperti mars pemakaman, dan nada suara rendah, serak yang akan bergema di seluruh arena. Latihan awal sangat brutal, The Undertaker harus belajar menjual kesunyian, membuat penonton di ujung kursi mereka sambil menampilkan rutinitas yang sama di setiap pertandingan. Dalam babak pertama itu, Calloway adalah muridnya, dan McMahon sutradaranya. Hubungan mereka dimulai sebagai kesepakatan transaksional, tetapi sudah mengisyaratkan ikatan yang akan menjadi sangat pribadi. Ketika Monday Night Wrestling diluncurkan pada tahun 1995, dua raksasa, WWF dan WCW, terlibat dalam perang selama seminggu. WCW dapat menawarkan uang besar kepada bintang-bintang top.
Kevin Nash dan Scott Hall pergi demi uang, Bret Hart didorong ke dalam Montreal Screwjob yang kontroversial, namun The Undertaker tetap bertahan. Alasan Calloway sederhana namun mendalam. Pegulat terkenal buruk dalam menabung dan stabilitas lebih berharga daripada uang cepat. WWF memiliki formula yang terbukti untuk menjadikan karakter sebagai monster, dan kesediaan Vince untuk melindungi visi kreatif memberi The Undertaker platform yang tidak dapat disamai WCW. Kesetiaan The Undertaker kepada WWF selama waktu ini adalah investasi dalam umur panjang daripada sprint. Di balik tirai, Bone Street Crew, Yokozuna, The Godfather, Savio Vega, dan lainnya membentuk persaudaraan di belakang panggung. Tato BSK di perut Calloway menjadi lencana kepemilikan. Ia menjabat sebagai hakim dalam Wrestlers Court tiruan, cara untuk menyelesaikan perselisihan di belakang panggung tanpa campur tangan manajemen. Pengaturan ini menyoroti bagaimana Vince mengandalkan The Undertaker tidak hanya untuk pekerjaan di dalam ring, tetapi juga sebagai jangkar budaya yang dapat menjaga ketertiban dan memperkuat narasi kesetiaan. Itu adalah bagian kecil namun penting dari gambaran yang lebih besar, cara untuk menjaga ekosistem industri yang rapuh agar tidak terpecah belah. Kementerian Korporat mengambil giliran dramatis dengan alur cerita Higher Power. The Undertaker dipaksa untuk mematuhi sosok misterius yang mengendalikan arah WWE. Penerimaan Calloway terhadap Higher Power tanpa mempertanyakan motifnya menggambarkan semacam ketaatan yang lahir dari kepercayaan. Itu adalah bagian kecil namun penting dari gambaran yang lebih besar. Cara untuk menjaga ekosistem industri yang rapuh agar tidak terpecah belah. Kementerian Korporat mengambil giliran dramatis dengan alur cerita Higher Power. The Undertaker dipaksa untuk mematuhi sosok misterius yang mengendalikan arah WWE. Penerimaan Calloway terhadap Higher Power tanpa mempertanyakan motifnya menggambarkan semacam ketaatan yang lahir dari kepercayaan. Manipulasi Vince jelas. Ia akan mengirim The Undertaker ke rumah sakit karena pingsan mendadak, seolah-olah ia adalah teman lama yang membutuhkan bantuan daripada korban raksasa korporat. Momen kerentanan ini, ketika Vince meninggalkan ring untuk keadaan darurat medis di dunia nyata, mengaburkan batas antara cinta dan rasa bersalah. Memasuki tahun 2010-an, streak The Undertaker menjadi mesin pendapatan. Jumlah kemenangan berturut-turut masing-masing adalah janji kepada para penggemar, dimonetisasi melalui merchandise, pembelian pay-per-view, dan penempatan merek. Vince melindungi kesehatan The Undertaker untuk memastikan kelangsungan streak tersebut. Keputusan untuk mengakhiri streak pada tahun 2014 adalah pukulan kejam. Calloway, bahkan tanpa mengingat malam ia kehilangan aset paling berharga itu, menyaksikan semuanya berakhir. Ia kehilangan sebagian dari dirinya, sebuah tragedi yang bergema dalam benaknya sendiri, sebuah ingatan yang memudar secepat lampu ring redup. Kunjungan ke rumah sakit yang menyusul itu kurang tentang perawatan medis dan lebih merupakan momen kesadaran akan rasa bersalah bagi Vince dan cinta untuk seorang prajurit setia yang telah didorong terlalu jauh. Tahun 2020-an memperkenalkan momen media yang berbeda. Meme Crying Vince, sebuah cuplikan viral air mata McMahon yang tak terduga pada sebuah upacara menjadi penanda budaya. Ini mengingatkan semua orang bahwa The Undertaker adalah satu-satunya yang konstan ketika sisa roster mulai runtuh atau mengambil tindakan hukum. Inti emosional meme itu, tangisan, hilangnya kendali tertinggi, menyoroti apa yang paling dihargai Vince, kesetiaan. Pembelaan publik Calloway kehadap McMahon mengutip filosofi rumah kaca bahwa setiap orang memiliki rahasia, memperkuat gagasan bahwa politik di ring adalah urusan pribadi. Krisis hukum yang menyusul, tuduhan perdagangan manusia, menghadirkan dilema moral yang coba dinavigasi The Undertaker dengan pengalamannya sendiri. Di dunia, di mana garis hukum dan moral semakin jelas, sikap Calloway terasa seperti poster depan dari mentalitas old school.
Kutipan rumah kacanya yang diulang-ulang dalam wawancara berfungsi sebagai perisai terhadap penilaian. Ia memilih pengalaman pribadi di atas tuduhan. Dinamika ini mirip dengan lingkaran psikologis yang terlihat dalam persaudaraan yang intens menjadi tumpuan di mana kesetiaan The Undertaker berpusar. Itu adalah elemen manusiawi, seorang outlaw terakhir yang melawan gagasan bahwa WWE bisa menjadi korporasi modern yang bersih. Sepanjang tahun-tahun ini, hubungan The Undertaker dengan Vince McMahon memang telah menjadi tulang punggung gulat profesional modern. Dari seorang mid-card performer yang ditolak menjadi karakter yang dibangun dari nol, dari hakim di belakang panggung menjadi penjaga ketertiban, dari legenda hidup yang membawa streak hingga manusia yang membela seorang pria di bawah pengawasan hukum. Ini adalah kisah yang menunjukkan bagaimana warisan seorang pria dapat dibentuk oleh pengaruh tak tergoyahkan orang lain. Perjalanan terakhir adalah bukti kesetiaan, pengingat bahwa terkadang musuh terbesar atau sekutu adalah orang yang sama, tergantung pada sudut pandang. The Undertaker tetap menjadi outlaw terakhir, gema terakhir dari ikatan mendalam yang menciptakan monster, legenda, dan cerita yang akan diceritakan di arena dan dalam dokumenter.